Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-temanku yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, berkat, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua selama ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Teman-temanku, pada kesempatan ini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana akhlak seorang muslimah dalam menghadapi COVID-19 belakangan ini. Ya, jadi teman-teman, akhir-akhir ini dunia sedang berduka karena bumi kita kedatangan tentara Allah yang namanya Corona, atau biasa kita sering sebut dengan COVID-19, di mana seluruh negara berlomba-lomba untuk saling menjaga, saling memberi, saling membantu, saling menjadi manusia dan memanusiakan. Sebagai seorang muslimah, ini adalah sebuah ujian, sekaligus sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mencoba lebih dekat kepadanya, untuk mencoba lebih mengenal Allah, untuk mencoba lebih beribadah kepada Allah, untuk mencoba lebih mengenal arti kehidupan, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Teman-temanku, dari musibah ini kita tahu, kita hanyalah makhluk yang lemah, yang dapat dikalahkan oleh makhluk kecil yang bernama Corona, yang mana makhluk tersebut adalah sama-sama makhluk Allah. Namun balik lagi, ingat, COVID-19 ini bukanlah suatu kutukan atau suatu azab, tapi ini adalah ujian. Karena di dalam surat Al-Insyirah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 6, ditegaskan lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian di ayat 8, wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Belajar dari surat Al-Insyirah ini, teman-teman, bahwa siapa yang ingin kebaikan dari Allah pasti akan dapat ujian, akan dapat suatu musibah. Namun setelah musibah atau ujian ini selesai, lalu apa yang kita dapat? Maka kita akan dapat hadiah dari Allah, yaitu 10 kali lipat minimal dan maksimal tanpa batas. Yang penting adalah sabar dalam menghadapinya. Dan tentunya yang harus tetap kita yakini bahwa ujian ini pasti kita dapat melewatinya. Maka yakinlah,
Allah tidak akan memberi suatu ujian yang melampaui batas kemampuan hambanya. Mungkin saat ini Allah sedang rindu kepada kita, sehingga Allah mengirimkan bala tentaranya untuk menegur kita, untuk menguji kita. Agar apa? Agar kita dapat mengingat Allah, menengadahkan kedua tangan kita, menghamparkan sajadah kita. Allah sedang rindu kepada kita untuk berkeluh kesah kepadanya. Jadi kuncinya adalah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, ada Allah. Dan jangan pernah mempertanyakan tentang musibah ini dengan mengucapkan apa sih maunya Allah? Karena itu sama saja dengan mengeluh. Akhir dari mengeluh adalah keputusasaan. Mengadu ke Allah boleh, tapi mengeluh jangan. Karena itu sebuah sunatullah. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi, ya udah, tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Sabar, ikhtiar, tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena setiap masalah atau setiap ada musibah, ketika dihadapi sendiri, itu akan terasa berat. Namun, ketika kita punya masalah atau musibah, kemudian kita hadapi bersama Allah, maka akan terasa ringan. Dan untuk teman-teman yang masih berada di luar, yang masih jalan-jalan di luar, pulanglah. Di rumah lebih baik. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita. Bahkan, Rasulullah pun pernah bersabda, larilah dari orang yang terkena penyakit menular seperti engkau lari dari singa. Sedikit bercerita teman-teman, wabah penyakit menular pernah terjadi pada masa kejayaan Islam tahun 749 Hijriah di Mesir. Penduduk Mesir pada masa itu kurang lebih berjumlah 20 juta orang. Lalu terjadi peristiwa wabah hitam atau wabah besar pada tahun 749 Hijriah. Akibatnya, penduduk Mesir hanya tinggal 1,5 juta orang pada masa Muhammad Ali Pasha. Kemudian, pada saat itu, orang-orang berkumpul untuk membaca Sahih Al-Bukhari agar wabah penyakit ini segera diangkat, segera hilang. Namun, perkumpulan orang banyak itu justru menjadi penyebaran wabah semakin meluas. Nah, itu dia teman-teman. Belajarlah dari cerita tadi. Hindarilah kerumunan. Tetaplah di rumah. Selalu cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Jangan lupa sabar, ikhtiar, tawakal, dan jangan takut. Kita tetap di rumah, lalu kita mau makan apa? Karena kita tidak bekerja. Ingat, ada Allah. Jangan ragukan rezeki dari Allah. Karena Allah sang pemberi rezeki.
dan kita penerima rizki. Jadi karena itu teman-teman, ini adalah ujian bersama. Ini adalah suatu musibah bersama. Jadi mudah-mudahan kita dapat melewatinya. Dan Allah segerakan obat penawar bagi kita. Tetaplah semangat, jalani kehidupan dengan penuh minat. Teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan. Di sini kita sama-sama belajar. Untuk itu, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.